Nah, sekarang kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 225 sampai dengan 228 ya Dek ya. Jadi ini adalah video kita bagian yang kedua. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang aturan penjumlahan. Eksplorasi 8.2. Pada eksplorasi sebelumnya, ya kita telah membuat distribusi peluang untuk jumlah dari dua dadu. Nah, ini saya tampilkan lagi ruang sampelnya ya. Kita menemukan bahwa ternyata untuk menentukan peluang untuk hasil penjumlahan dua dadu mendapat 3 atau 4 ya, kita dapat menjumlahkan peluang untuk mendapatkan jumlah 3 dengan peluang mendapatkan jumlah 4, yaitu 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Jadi maksudnya begini, di sini kan ada dua kejadian, ya kan? Kejadian yang pertama adalah penjumlahan dua dadu mendapat 3. Nah, ini kita hitung dulu peluangnya. Ya, Dek ya. Jadi P3 itu kan rumusnya adalah N3 dibagi dengan NS. Kalau NS ini adalah ruang sampel ya, 36. Kalau N3 itu adalah banyaknya kemungkinan yang mana penjumlahan dua dadu tersebut ya, penjumlahan mata dari dua dadu tersebut hasilnya adalah 3. Berarti kemungkinannya hanya ada 2, yaitu 2,1 dan 1,2. Ya kan, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. Sehingga peluangnya sama dengan 2 ya Dek ya. Karena jumlah kemungkinannya ada 2/36. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menghitung peluang kejadian yang kedua, yaitu penjumlahan dua dadu mendapatkan 4. Nah, ini berarti P4 sama dengan N4 dibagi dengan NS ya. Berapa banyak kemungkinan mata dadu yang kalau dijumlahkan tuh hasilnya sama dengan 4 ya, dari tabel. Berarti di sini ada 3 kemungkinan ya kan, 3,1, 2,2 dan 1,3. Sehingga peluangnya adalah 3/36. Nah, sekarang bagaimana dengan peluang hasil penjumlahan dua dadu mendapat 3 atau 4? Berarti ini peluang gabungan. Maka caranya ya tinggal dijumlahkan, ya Dek ya. Yaitu P3 ditambah P4 sama dengan 2/36 ditambah 3/36. Nah, ini 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Nah, begitu maksudnya ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, saat mengerjakan eksplorasi ini, pikirkan jawaban untuk pertanyaan berikut. Dalam kondisi apa kita dapat menjumlahkan masing-masing peluang kejadian untuk mendapatkan peluang dari kejadian yang saling berhubungan? Sebenarnya pertanyaan ini nanti berkaitan dengan peluang dua kejadian yang saling lepas dan peluang dua kejadian yang tidak saling lepas. Ya, kita lanjutkan dulu. Ini ada contoh kasus yang lain. Ya, ada siswa yang menggunakan hanya satu moda transportasi ke sekolah, sedangkan ada yang menggunakan beberapa moda transportasi. Ayo salin dan lengkapi tabel berikut untuk moda transportasi yang digunakan oleh semua siswa di kelas kalian hari ini ke sekolah. Catatan, jika hari ini menggunakan lebih dari satu, ya, ini lebih dari satu moda transportasi, maka pilih yang jaraknya terpanjang, atau gampangnya kita anggap pokoknya hari ini satu siswa itu hanya menggunakan satu moda transportasi ke sekolah ya Dek ya. Ini langsung aja kita misalkan. Jadi yang jalan kaki kita misalkan ada 3 siswa ya, total pokoknya nanti harus ada misalkan 45 siswa ya Dek ya dalam satu kelas. Yang jalan kaki ada 3 siswa. Kemudian yang naik sepeda ini ada 6 siswa. Kemudian yang naik motor kita misalkan ya Dek ya, ini ada 9 siswa. Lalu yang naik mobil ada 12 siswa. Kemudian yang naik kendaraan umum ini berarti sisanya ya. Ini berarti 15 siswa. Nah, untuk angkanya ini sebenarnya bebas ya. Ini terserah saja. Yang jelas di awal ini sudah kita tentukan bahwa jumlah satu kelas itu 45 siswa, berarti ruang sampelnya adalah 45. Nah, karena satu siswa itu hanya memilih satu moda transportasi, maka nanti kalau 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 ini harus sama dengan 45.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini adalah tabel 8.4. Nah, sekarang lengkapi tabel berikut dengan mencatat jumlah siswa dalam kelas yang sama ya, dalam kelas kalian yang dapat menggunakan moda transportasi tersebut bisa lebih dari satu. Nah, artinya satu siswa bisa menggunakan lebih dari satu moda transportasi ya. Kembali di sini kita misalkan saja yang jalan kaki itu ada 5 siswa. Kemudian yang naik sepeda ada 10 siswa. Lalu yang naik motor taruhlah ada 15 siswa. Yang naik mobil ada 20 siswa, yang naik kendaraan umum misalkan 25 siswa. Nah, adik-adik, kalau ini kita jumlahkan ya 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25, ini jelas lebih dari 45 siswa. Ya, padahal di awal tadi sudah kita sepakati bahwa jumlah siswa satu kelas itu ada 45 siswa. Nah, lantas kenapa ini kok bisa lebih dari 45 siswa? Nah, ingat, di sini kan satu siswa itu bisa menjawab lebih dari satu moda transportasi. Nah, ini bisa lebih dari satu. Jadi artinya yang naik sepeda bisa juga di waktu yang lain naik motor. Ya, kemudian yang naik motor di lain waktu bisa juga dia naik mobil dan kendaraan umum. Nah, nanti tabelnya bentuknya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini penting. Dalam matematika, kata atau berarti salah satu atau kedua-duanya. Jadi salah satu terpenuhi atau kedua-duanya terpenuhi. Maka, ini contohnya ya. Kejadian bahwa seorang siswa menggunakan sepeda, perhatikan di sini kata sambungnya adalah atau ya. Jadi kejadian bahwa seorang siswa menggunakan sepeda atau menggunakan motor ke sekolah akan termasuk semua hasil berikut. Ya, yang pertama, siswa tersebut dapat menggunakan sepeda tetapi tidak dapat menggunakan motor. Atau gampangannya, siswa tersebut hanya punya sepeda tetapi tidak punya motor. Jadi ya. Kemudian meliputi juga siswa tersebut dapat menggunakan motor tetapi tidak dapat menggunakan sepeda ke sekolah. Ya, berarti hanya punya motor tetapi tidak punya sepeda. Kemudian meliputi juga hasil yang ketiga, yaitu siswa tersebut dapat menggunakan baik sepeda maupun motor ke sekolah. Berarti dia punya dua-duanya, punya sepeda dan punya motor. Nah, itu untuk menggambarkan kejadian bahwa seseorang siswa itu menggunakan sepeda atau menggunakan motor ke sekolah. Ya, jadi perlu adik-adik pahami, kata sambungnya itu bisa atau dan bisa dan. Ya, jadi atau dan. Nah, kalau atau berarti salah satu terpenuhi atau dua-duanya terpenuhi. Kalau kata sambungnya dan, ya berarti dua-duanya harus terpenuhi. Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan pasangan atau teman kelompok dan bersiaplah untuk mempresentasikan hasilnya. Nomor 1, tentukan manakah dari pertanyaan berikut ini yang dapat kalian jawab dengan hanya menggunakan data dari tabel. Lalu jawablah pertanyaan tersebut. Ya, pertanyaan yang A. Berapa peluang seorang siswa yang dipilih secara acak dari kelas kalian ya hari ini? Nah, berarti di sini kita menggunakan tabel berapa tadi? 8.4 ya. Yang menggunakan sepeda atau motor ke sekolah. Nah, sepeda atau motor ke sekolah. Karena tabel 8.4. Nah, ini ya. Ini kan satu siswa hanya memilih satu moda transportasi. Berarti nanti peluangnya ya tinggal dijumlahkan. Peluang siswa naik sepeda kita jumlahkan dengan peluang siswa naik motor ya. Untuk yang naik sepeda ini ada 6 siswa, yang naik motor ada 9 siswa ya, 6 dan 9. Coba kita tulis di sini ya. Jadi yang pertama kita akan hitung P sepeda gitu aja ya, PS. Nah, peluang siswa naik sepeda berarti yuk 6/45. Jumlah siswanya 45, ini berarti ruang sampel. Kemudian jumlah siswa yang naik sepeda itu ada 6 siswa. Selanjutnya peluang siswa naik motor ke sekolah ya, berarti PM. Oke.
Jumlah siswa yang naik motor ke sekolah ternyata hari ini ada berapa tadi? 9, gitu ya. Berarti peluangnya adalah 9/45. Nah, peluang gabungannya berarti ya tinggal di jumlah, gitu ya. Jadi peluang siswa naik sepeda atau naik motor sama dengan PS ditambah PM ya. Berarti 6/45 ditambah 9/45. 15/45 kalau disederhanakan hasilnya adalah sepertiga. Nah, ini jawabannya ya. Selanjutnya pertanyaan yang B. Berapa peluang seorang siswa yang dipilih secara acak dari kelas kalian yang biasanya menggunakan sepeda atau motor ke sekolah? Nah, biasanya itu berarti tidak hanya hari ini saja, gitu ya. Berarti kita tidak bisa menggunakan tabel yang pertama, ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan tabel 8.4. Nah, yang bisa kita gunakan adalah tabel 8.5. Nah, tetapi ya, karena di sini ya bisa jadi satu siswa itu menggunakan lebih dari satu moda transportasi, maka pertanyaan yang B ini tidak bisa kita jawab ya. Jadi ini tidak bisa dijawab. Tidak bisa dihitung. Nah, tidak bisa dijawab. Ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 2. Mengapa pertanyaan lain di nomor 1 tidak dapat dijawab atau tidak dapat dihitung hanya dengan menggunakan informasi pada tabel? Informasi apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ya. Jadi sekali lagi, tabel 8.5 ini dimungkinkan satu siswa itu menjawab lebih dari satu moda transportasi. Ya kan? Ada yang jalan kaki dan naik sepeda, bisa jadi nanti ada yang naik motor, naik mobil, dan kadang-kadang naik kendaraan umum, dan seterusnya ya. Sehingga di sini kita membutuhkan informasi jumlah siswa yang naik motor sekaligus naik sepeda ke sekolah, ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah berapa peluang seorang siswa yang dipilih secara acak dari kelas kalian yang biasanya menggunakan sepeda atau motor. Nah, ini harus kita cari ya. Jumlah siswa yang bisa naik motor sekaligus bisa naik sepeda ke sekolah. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, pada eksplorasi 8.1, kita dapat menjawab pertanyaan atau dengan menjumlahkan peluang masing-masing. Ya kan, sudah kita bahas di awal tadi. Demikian juga untuk tabel pertama. Ini maksudnya tabel 8.4 ya, dari eksplorasi 8.2. Di mana masing-masing siswa hanya boleh memilih satu jawaban, hanya boleh memilih satu moda transportasi saja. Nah, tidak demikian dengan tabel kedua. Ini maksudnya tabel 8.5, di mana satu siswa boleh memilih lebih dari satu jawaban. Ya, boleh memilih lebih dari satu moda transportasi. Nah, karakteristik apa dari tabel yang memungkinkan untuk menjumlahkan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang ada kata sambungnya atau? Perbedaannya adalah antara kejadian yang saling lepas dan yang tidak saling lepas. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, Dek ya, kita akan bahas ya. Dua kejadian dikatakan saling lepas. Ya, saling lepas atau disjoint jika tidak mungkin bagi keduanya untuk terjadi pada hasil yang sama. Nah, misalnya, perhatikan kejadian berikut ini. Manakah yang merupakan dua kejadian yang saling lepas dari contoh-contoh berikut ini? Ya. Untuk yang A ya, melemparkan sepasang dadu dan mendapatkan jumlah 7. Ini kejadian yang pertama. Kemudian kejadian yang kedua adalah mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama. Nah, ini jelas merupakan dua kejadian yang saling lepas. Ya, coba. Untuk mendapatkan jumlah 7. Nah, kita pakai tabel ini ya. Untuk mendapatkan jumlah 7 berarti kemungkinannya adalah yang pertama 6,1. Ya kan? 6 tambah 1 kan 7. Kemudian 5,2, 4,3, 3,4, 2,5, lalu 1,6.
Ya, ada 6 kemungkinan untuk kejadian yang pertama. Nah, sekarang kejadian yang kedua, mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama. Ya, saya pakai warna lain, berarti 1,1, lalu 2,2, 3,3, nah 4,4, 5,5, 6,6. Terlihat di sini tidak ada yang saling beririsan, ya kan? Tidak ada hasil yang menjadi milik bersama bagi kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua. Berarti ini adalah dua kejadian yang saling lepas. Ya, ini saling lepas. Ya. Nah, ini akan beda dengan pertanyaan yang B. Ya, Dek ya, melemparkan sepasang dadu dan mendapat jumlah 8. Ini adalah kejadian yang pertama. Lalu kejadian yang kedua adalah mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama. Coba kejadian yang pertama dulu ya. Melemparkan sepasang dadu dan mendapat jumlah sama dengan 8. Berarti kemungkinannya adalah 6,2 ya kan? Terus 5,3, kemudian 4,4, 3,5, lalu 2,6 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan untuk mendapatkan jumlah 8. Nah, sekarang kejadian yang kedua, mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama. Berarti kemungkinannya adalah 1,1 ya kan? 2,2, 3,3. Nah, perhatikan ini. 4,4 ini juga saya arsir. Ya. Lalu 5,5, 6,6. Nah, karena kejadian yang pertama dan kejadian kedua, ya dia ternyata ada hasil yang sama yaitu 4,4. Maka ini dikatakan kejadian yang tidak saling lepas. Ya, tidak saling lepas. Nah, karena ada irisan di sini yaitu 4,4. 4,4 itu kalau dijumlahkan ya sama dengan 8. Kemudian 4,4 itu artinya dua angka yang sama. Ya, pada saat yang sama. Ya, artinya ini merupakan dua kejadian yang tidak saling lepas. Paham ya, Dek ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Yang C sekarang. Abi menggunakan mobil ke sekolah hari ini. Abi menggunakan kendaraan umum ke sekolah hari ini. Nah, ini jelas juga merupakan peristiwa yang saling lepas, ya kan? Dua kejadian yang saling lepas. Karena tidak mungkin, ya Dek ya, Abi ya sambil naik mobil, sambil naik kendaraan umum untuk berangkat ke sekolah hari ini. Ya, karena kita asumsikan di awal bahwa hari ini satu siswa hanya menggunakan satu moda transportasi saja. Nah, lain halnya untuk pertanyaan yang D. Zaid menggunakan motor ke sekolah hari ini. Kemudian kejadian yang kedua adalah Zaid menggunakan sepeda ke sekolah, ya. Bisa jadi hari ini naik motor, kemudian besoknya ya Zaid itu menggunakan sepeda ke sekolah. Berarti ini adalah dua peristiwa yang tidak saling lepas, ya. Oke, ini tidak saling lepas. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran ya, visualisasi dari dua kejadian yang saling lepas dan tidak saling lepas, yaitu menggunakan bantuan diagram Venn ya. Oke, nomor 1. Menurut kalian, diagram Venn manakah berikut ini yang menggambarkan situasi dua kejadian yang saling lepas? Berarti jelas jawabannya adalah diagram yang di kanan. Nah, ini saling lepas ya Dek ya. Ini saling lepas karena tidak ada irisan. Ya, tidak ada irisan di sini. Nomor 2. Untuk dua kejadian A dan B saling lepas, apa peluang bahwa A dan B, perhatikan di sini kata sambungnya dan ya, A dan B terjadi pada hasil yang sama. Peluang ini ditulis sebagai P dalam kurung A dan B atau P A irisan B. Nah, karena A irisan B itu merupakan himpunan kosong, ya Dek ya, berarti peluangnya ya sama dengan 0. Ya kan? Tidak mungkin A sekaligus B ya terjadi secara bersama-sama karena tidak ada irisan di sini. Oke, paham ya? Berarti ini peluangnya sama dengan 0. Atau begini, peluang A irisan B sama dengan 0. Karena himpunan A dan himpunan B
pada dua kejadian yang saling lepas itu tidak punya irisan ya, sehingga peluangnya sama dengan 0, mustahil terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Untuk petunjuk ini saya pikir tidak perlu dibaca ya, karena sudah jelas. Sekarang kita ke nomor 3 saja. Ketika A dan B saling lepas, ya, bagaimana caranya kalian menentukan peluang bahwa A terjadi atau B terjadi atau keduanya terjadi? Peluang ini ditulis sebagai P dalam kurung A atau B atau P. Nah, ini mestinya bukan P A irisan B ya Dek ya, melainkan P dalam kurung A union B ya, A gabungan dengan B. Untuk menjawab pertanyaan ini coba kita lanjutkan dulu ya. Secara simbolis kita dapat menuliskan aturan untuk menghitung peluang bahwa A terjadi atau B terjadi dengan ini. Peluang A union B sama dengan P dalam kurung A atau B. Nah, peraturan ini disebut sebagai aturan penjumlahan untuk kejadian saling lepas. Jadi tinggal dijumlahkan saja ya sebenarnya. Atau di sini aja ya, kita kembali ke sini. Nah, peluang A union B itu akan sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi sekali lagi ini adalah untuk dua kejadian yang saling lepas. Ya, dua kejadian yang saling lepas seperti yang tadi sudah kita bahas ya di beberapa contoh sebelumnya tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Dua kejadian A dan B tidak saling lepas. Nah, pada soal 1 di atas, diagram mana yang menggambarkan situasi dua kejadian yang tidak saling lepas? Berarti kalau yang kanan ini adalah saling lepas, otomatis yang kiri ini adalah yang tidak saling lepas. Ya Dek ya, ini tidak saling lepas karena ada irisan di sini. Nah, ada irisan ya. Oke. Berarti ini adalah diagram yang kanan ya. Diagram yang kiri. Nah, diagram kiri. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini. Untuk dua kejadian A dan B yang tidak saling lepas, apa peluang bahwa A dan B terjadi pada hasil yang sama? Yaitu peluang dalam kurung A irisan B ya, di mana peluang ini dinyatakan pada diagram Venn yang kalian pilih. Nah, ada di sini ya Dek ya. Nah, ini kan ada irisannya ya, jadi ini adalah menggambarkan dua kejadian A dan B yang tidak saling lepas, ditandai ada irisan antara kejadian A dan kejadian B. Oke. Lihat kembali pekerjaan kalian pada eksplorasi 2. Dengan diagram Venn jelaskan bagaimana kalian dapat memodifikasi aturan kalian dari soal bagian A untuk dua kejadian saling lepas untuk menghitung peluang A union B ketika A dan B tidak saling lepas ya. Petunjuknya ini juga mestinya tidak usah dibaca ya, langsung aja kita ke sini. Nah, ini secara simbolis kita dapat menuliskan aturan untuk menghitung peluang A union B untuk dua kejadian yang tidak saling lepas, yaitu P dalam kurung A union B sama dengan PA ditambah PB. Nah, ini dikurangi P ya, A irisan B. Nah, aturan ini disebut aturan penjumlahan pada dua kejadian yang tidak saling lepas. Nah, ini mestinya kurang ya. Jadi pada dua kejadian tidak saling lepas ya. Nah, mulai sekarang ini dihafalkan ya. Jadi kita punya dua rumus ya. Yang pertama adalah P A union B itu sama dengan PA ditambah PB saja. Kemudian rumus yang kedua yaitu PA union B sama dengan PA ya ditambah PB. Nah, ini dikurangi dengan P dalam kurung A irisan B. Nah, untuk yang pertama ini adalah untuk dua kejadian yang saling lepas ya. Kejadian
saling lepas. Oke. Kemudian yang di bawah, rumus yang kedua, ini adalah kejadian tidak saling lepas. Nah, seperti ini ya. Oke, paham ya, Dek ya? Nah, di video selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan latihan 8.3. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, ada kesulitan ya terkait dengan materi yang kita bahas di video kali ini, boleh menulis di kolom komentar. Baik, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.